Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia. Topiknya adalah tentang topik puisi lama, yaitu pantun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita satukan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak yang baik karena Tuhan masih tetap menyertai kami sampai saat ini. Bapak yang baik, hamba berharap siswa-siswi didik hamba dimanapun mereka berada tetap dalam kondisi baik dan tetap fokus dalam pembelajaran secara online. Allah Bapak yang baik, hamba berharap semua pembelajaran ini dapat maksimal dan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang pantun. Pantun itu puisi asli Indonesia. Puisi yang terkenal pada zaman dahulu, waktu Ibu zaman dahulu, itu biasanya Ibu pakai untuk membuat pantun teka-teki atau bersenang-senang dengan teman, bersenda gurau. Bahkan pantun juga bisa dipakai untuk menyindir seseorang yang kita tidak sukai, tapi Ibu berharap itu tidak terjadi sama anak didik Ibu. Dan kemudian juga pada zaman dahulu itu kan handphone belum ada tuh anak-anak. Jadi biasanya seorang laki-laki kalau menyukai lawan jenisnya itu akan mengirimkan ungkapan isi hatinya melalui pantun. Kemudian ketika si perempuannya membaca, ya kalau memang dia suka, dia akan membalasnya dengan pantun juga. Atau kalau misalnya dia tidak suka juga, dia membalasnya dengan pantun juga. Artinya ada kesenangan tersendiri ketika kita menerima pantun dari seseorang, atau ketika kita bermain pantun dengan seseorang, atau ketika kita berbalas pantun dengan beberapa kelompok. Sebenarnya pantun ini sangat mudah dipelajari asal kita mau membawakan hati kita untuk terlibat atau sejenak memahami secara dalam apa itu sebenarnya pantun. Ciri-ciri pantun sebenarnya sudah ada di buku kita, itu ada 8 ciri-cirinya. Tapi akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi apa sih 8 bagian itu. Yang pertama, ciri pantun pertama katanya di situ sudah terjelas, udah jelas dibuat di situ bahwa satu baitnya itu terdiri atas 4 larik. Maksudnya larik itu adalah baris. Dan kemudian yang kedua, tiap larik terdiri atas 4 sampai 6 kata. 4 sampai 6 kata. Contohnya, Ibu pergi ke Medan. Nah, itu kan ada 4 kata. Jadi batasnya itu setidaknya ada 4 sampai 6. Kemudian yang ketiga, tiap larik atau tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata maksudnya seperti ini. Sampai itu kan terdiri atas 2 suku kata. Jadi menganalisisnya nanti ketika melihat pantunmu, lihat lagi per lariknya. Berapa suku kata yang kamu buat? Ingat ya, persyaratan dari pantun itu, puisinya atau per barisnya itu, per lariknya itu harus 8 sampai 12 suku kata, harus ada syarat itu. Kemudian yang keempat, larik pertama dan larik kedua merupakan sampiran. Larik pertama dan larik kedua merupakan sampiran. Maksudnya itu sampiran, nak. Ketika kita mau buat pantun nanti, sebenarnya masukan Ibu, lebih bagus kamu nanti membuat isinya dulu. Tapi yang penting kamu tahu syarat-syaratnya. Yang kelima, larik ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, cara yang gampang itu sebenarnya untuk membuat pantun, saran Ibu, untuk membuat pantunmu nanti ya nak ya, usahakan kamu membuat isinya dulu, yaitu baris ketiga dan keempat. Kemudian setelah kamu selesaikan isinya, baru kamu buat syarat yang keempat itu yang tadi, yaitu membuat larik pertama dan larik kedua, yaitu sampiran. Karena biasanya kalau sampiran itu sebenarnya bisa suka-suka. Contohnya, buah andaliman enak rasanya. Nah itu kan. Kemudian baris berikutnya, lebih enak buah durian. Nah itu kan bisa suka hati. Tapi kalau untuk isi, dia harus berkaitan antara baris ketiga dan keempat, merupakan keharusan.
Kemudian yang keenam, rima akhirnya itu harus sama. Rima akhirnya harus sama. Larik pertama dan larik kedua A, B. Larik ketiga dan larik keempat, rima akhirnya A, B. Jadi antara larik satu, rima akhirnya ya, antara larik satu dan larik ketiga itu harus sama, A, A. Kemudian larik kedua dan keempat akhir rimanya harus sama, B, B. Jadi pantun itu syaratnya A, B, A, B. Itu namanya pantun. Berbeda kalau syair. Syair itu A, 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 A. 4 kali ya A-nya. Kemudian ingat ya nak ya, pantun itu lebih mengungkapkan perasaan seseorang. Entah itu suka, entah itu duka, entah itu bercanda. Nah itu ya nak ya. Kemudian syarat-syarat penulisannya, awal baris pantun harus diawali huruf kapital dan akhir baris pertama harus diakhiri dengan tanda koma. Kemudian baris kedua, penulisan huruf awalnya tetap huruf kecil dan akhir baris kedua diakhiri dengan tanda titik. Begitu seterusnya untuk baris ketiga dan keempat. Baris ketiga itu nanti huruf awalnya huruf kapital, akhir tanda bacanya pada baris tersebut diakhiri dengan tanda koma. Kemudian baris keempat diawali dengan huruf kecil dan akhir baris diakhiri dengan tanda titik. Kemudian nak, catatan ya nak ya, catatan yang perlu ibu tekankan pada kalian, sampiran itu bisa dibuat sesukamu. Tapi ingat, persyaratannya harus tetap, rima akhirnya itu harus diingat. Kemudian isi harus berkaitan. Isi harus berkaitan antara baris antara baris ketiga dan baris keempat. Itu jangan lupa ya nak ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya contohnya ya yang ibu buat. Ibu bacakan. Ini yang ibu buat tentang apa yang kita alami sekarang ya. Huruf awalnya huruf besar. Danau Toba ada di kampungku, koma, kota Medan, K-nya huruf kecil, Medannya tetap huruf besar karena dia tempat ya nak ya. Kota Medan terkenal ramai, tanda titik. Berikutnya baris ketiga yang ibu bacakan. Belajar online dengan grupku. B-nya huruf besar dan grupku huruf kecil. Selanjutnya diakhiri dengan tanda koma. Berikutnya lagi baris keempat. Meskipun terkadang dinilai santai. Kemudian di baris keempat tadi meskipunnya huruf kecil, kemudian akhir baris dibubuhkan tanda titik. Berikutnya, contoh berikutnya, pantun kedua. Huruf awalnya huruf besar ya nak ya. Rasa pedas getir andaliman, kemudian tanda koma. Di bawahnya huruf kecil, lebih enak buah duku. Maaf ya nak ya, ibu ulangi sekali lagi. Rasa pedas getir andaliman, lebih enak buah duku, tanda titik. Belajar bukan jadi beban, karena semua untuk hidupku. Ibu ulangi pantun tadi. Rasa pedas getir andaliman, lebih enak buah duku. Belajar bukan jadi beban, karena semua untuk hidupku. Rasanya itu huruf awalnya R besar, kemudian andalimannya di akhir barisnya dibubuhkan tanda koma. Berikutnya baris kedua, huruf awalnya huruf kecil, kemudian akhir baris dibubuhkan tanda titik. Setelah kata duku dibubuhkan tanda titik. Kemudian huruf selanjutnya pada baris ketiga, belajarnya B-nya huruf besar, kemudian setelah itu akhir barisnya beban, setelah beban tanda koma, kemudian huruf berikutnya huruf kecil, selanjutnya di akhir kalimat setelah kata hidupku dibubuhkan tanda titik. Nah anak-anak didikku sekalian, ibu berharap kalian dapat semangat belajar. Nah ini akan ibu berikan tugas.
Ibu harap nanti diposting tugasnya melalui grup WA kita ini dan dibuat. Masing-masing membuat pantun bertemakan tentang kesehatan. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang maraknya virus corona saat ini, yang ketiga tentang pendidikan, yang keempat tentang kebersihan. Jadi ingat ya nak ya, 4 bagian tersebut. Tadi yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang virus corona, yang ketiga tentang pendidikan, yang keempat tentang kebersihan. Jangan lupa ya nak ya, nanti tolong diposting. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar untuk pada hari ini, dan Ibu berharap semua kalian dalam kondisi yang sehat. Terima kasih.